Halo, Assalamualaikum. Salah satu pertanyaan pemirsa dan banyak pertanyaan senada yang masuk, yakni WP pernah ikut TA 2016, namun dalam TA itu belum memasukkan salah satu hartanya yang berupa rumah. Ketika itu diperoleh 30 juta rupiah. Bagaimana PPS-nya? Kita bahas di sini. Pembaca tipspajak.com dan pemirsa tips pajak media yang budiman, kurang 6 hari lagi PPS berakhir. Saatnya untuk ikut PPS. Masih ada waktu. Sebelum kita jawab pertanyaan di depan, tentunya kami ajak pembaca dan pemirsa semua untuk like video ini, subscribe channel Tips Pajak Media, serta kunjungi berbagai kanal media sosial kami di link di bawah agar manfaat-manfaat yang coba kami berikan ini dapat menjangkau kepada semakin banyak orang-orang, sehingga pada akhirnya literasi perpajakan orang di Indonesia akan meningkat. Pertanyaan, WP orang pribadi pernah ikut TA tahun 2016 namun belum memasukkan aset rumah yang dibeli tahun 92, di mana harga perolehannya ketika itu adalah 30 juta. Lalu SPT 2020 dan 2021 juga belum lapor. Pertanyaannya, apakah bisa pembetulan SPT saja atau harus PPS? Jika PPS berarti harus lapor dulu SPT 2020, lalu yang diikutkan PPS adalah aset rumah dengan denda 8% dari harga beli. Begitukah? Mohon pencerahannya. Jadi case-nya ini jelas Anda ikut kebijakan 1. Ya. Pertanyaan jelas Anda ikut kebijakan 1. Berapa nilainya? Nah, nilainya yang menarik adalah nilainya. Meskipun perolehan Anda 30 juta, namun nilai harta yang harus diungkapkan adalah seperti ini. Seperti ini, kita coba googling panduan PPS 2022. Searching di atas sendiri akan muncul yang tipspajak.com. Nah, nilai hartanya berapa? Kita klik di bawah ini. Coba kami zoom. Bagaimana panduan nilai harta? Nilai harta kebijakan 1. Nah, nilai harta kebijakan 1 ini adalah ini. Dalam pasal 5 ayat 9 Undang-Undang HPP. Dinyatakan bahwa nilai harta yang dijadikan pedoman untuk menghitung jumlah harta bersih adalah nilai sesuai kondisi dan keadaan harta pada akhir tahun pajak terakhir. Ya. Untuk nilai nominal berupa kas dan setara kas. Nah, ini untuk tanah dan atau bangunan, nilai yang digunakan adalah NJOP untuk tahun pajak terakhir. Jadi clear ya. Silahkan dilihat di tahun pajak terakhir. Silahkan dilihat kembali dalam tahun pajak terakhir nilai Anda NJOP atas rumah itu berapa. Dan itu adalah harta yang untuk di PPS-kan di kebijakan yang pertama. Sekali lagi, Anda termasuk kebijakan pertama dengan nilai harta adalah sesuai NJOP tahun pajak terakhir. Dan tarifnya, kita lihat tarifnya adalah yang 8% kalau untuk deklarasi. Seperti itu ya. Semoga menjawab. Oh, ada satu lagi yang pertanyaan keduanya adalah apakah bisa pembetulan PPS saja atau harus PPS gitu. Kalau case-nya seperti ini sudah jelas Anda harus ikut PPS kebijakan pertama ya. Harus dilaporkan SPT 2020 dan 2021. Baik, sekali lagi kami jawab, kesimpulannya adalah untuk case seperti ini Anda harus ikut kebijakan 1 karena tahunnya beli 92, nilai hartanya adalah NJOP di tahun pajak terakhir. Lalu tarifnya 8%. Dikalinya bukan 30 juta, tapi dikalikan NJOP. Anda juga harus melakukan pelaporan SPT tahunan 2020.
Seperti itu, semoga menjawab. Salam sehat selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.